Setuju apa enggak? Prok. Luar biasa. Jadi kalau ada yang ngantuk di depan aja gitu. Luar biasa. Setuju apa enggak? Hidup jamaah manakib. Kurang. Bisa kompak. Sekali deui. Setuju? Hidup jamaah manakib. Mak-mak nih belum nih. Romannya malu-malu. Udah kayak pengantin baru. Mending kalau perawan tahun 70-an. Udah. Hidup jamaah manakib. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup Kiai Ujang. Hidup Pak Camat. Jadi biar hidup semua, betul? Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bareng Allah nani. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walaniyati syaihina al-mursyid billah syaibul fadilah wal barokah, syaibul barokah wal karomah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa saya sebagai santrinya beliau senantiasa mohon setiap saat kepada Allah aliran dan cipratan barokahnya. Amin. Begitupun juga Ustadz Ujang bersama jamaah senantiasa diajak dituntun memohon kepada Allah selalu cipratan dan aliran barokahnya guru dan orang tua. Amin. Yang mulia dan selalu kita banggakan yaitu guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangan jamaah semua. Sekalipun beliau tidak hadir di tempat ini secara jasad, tetapi beliau hadir di dalam rasa dan kecintaan kita satu dengan yang lainnya. Betul? Betul? Beliau hadir bersama cinta kita bersama. Beliau hadir di dalam rasa dan iman kita bersama kepada Allah. Kalau bukan sebab barokah wasilahnya guru dan orang tua, teramat sulit untuk kita tersambung dengan jembatan barokah ulama dan wali-wali Allah. Amin. Betul? Apalagi tersambung dengan jembatan barokah karomahnya Sultanul Aulia, rajanya wali Syabdul Qadir Jilani. Apalagi ingin bersambung dengan syafaatnya Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya, sementara ulama-ulamanya Allah adalah pewaris-pewarisnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita doakan semoga beliau guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi
beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu, seluruh santri wa santriyat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur oleh Allah. Amin. Amin Allahumma. Allah tambahkan mustajab doanya. Segala apa yang menjadi program-programnya senantiasa disukseskan oleh Allah. Barokahnya detik ini, malam ini Allah curah limpahkan di tempat ini kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Allah cipratkan di majelis zikir yang dipimpin oleh Kiai Ujang beserta seluruh jamaah yang istiqomah setiap malam Selasa di tempat ini. Semoga malam ini diciprati barokahnya guru dan orang tua kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Sebab barokah ilmunya bermanfaat dan Allah jadikan sebab ridhonya. Semuanya ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Keluarganya ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Anak cucu keturunan kita semua ditambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang saya cintai, Syahidul Majlis yang paling pertama pimpinan Majlis Zikir Nurul Barokah Al-Baghdadi Jalur 2 Lampung Utara, yaitu Ustadz Ujang Sukaimi. Tepuk tangan buat beliau. Semoga beliau beserta keluarganya, seluruh santri wa santriyat Jamiah Dzikir yang dipimpin oleh beliau ini senantiasa berada di dalam lindungan ya Allah, barokah sehat tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, perjuangannya tambah jaya, tambah makmur, tambah barokah. Jamaah yang ikut dzikir, ikut doa-doanya ditambah mustajab oleh Allah. Hajat dan maksudnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para guru, para orang tua, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, dengan tidak mengurangi kecintaan ketaatan saya kepada semua guru, semua orang tua, para alim ulama yang berjuang di jalan Allah, semoga selalu diberi sehat tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, senantiasa Allah berikan kekuatan di dalam memimpin umat Islam, memimpin kita semuanya. Amin Allahumma. Juga wabil khusus yang saya cintai, orang tua saya yang menjadi wasilah saya bisa sampai ke Lampung Utara ini, yaitu Bapak Haji Azmi. Tepuk tangan buat beliau. Beliau inilah yang menjadi wasilah saya berangkat ke Lampung Utara. Betul? Karena beliau lama kenal dengan saya, akrab dengan saya, sudah seperti keluarga, sudah seperti orang tua. Begitupun antara beliau dengan guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau lama kenal dan akrab, tetapi tersendat, terhalang waktu dan situasi serta kondisi musim corona yang terlalu lama memisahkan cinta kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bertahun-tahun terpisah antara Sumatera dan Pulau Jawa. Betul apa enggak? Tetapi ketika cinta sudah bicara, betul? Cintalah yang menyatukan. Cinta menembus jarak, ruang dan waktu. Betul apa enggak? Kalau katanya Ona Sutra, gunung tinggi akan ku
ku seberangi hanya untuk bertemu Haji Ajmi. Betul enggak? Alhamdulillah. Saya bilang di telepon Haji, alhamdulillah, saya sudah hijrah, saya sudah beli lahan luas, saya sudah kembali mau membangun di Kerawang dekat Candi Jiwa. Beliau datang ke sana nginep 2 hari 2 malam. Subhanallah. Waktu itu saya dulu takbir akbar guru dan orang tua di tempatnya Ustadz Rijal. Betul apa enggak? Akrabnya dengan beliau. Kemarin belum lama sebelum Ramadan beliau nginep di tempat saya. Saya terharu, subhanallah. Kalau bukan cinta, betul? Seukuran beliau, takaran beliau, ngapain jauh-jauh ke tempatnya Kiai Tata Suwanta? Kalau orang Kerawang bilang Kiai Jakaswara. Betul? Sampai tadi Pak Camat bingung, Kiai Jakaswara apa Kiai Tata ini? Betul enggak? Kalau lagi nada dan dakwah Kiai Jakaswara, kalau lagi mimpin zikir Kiai Tata Suwanta, kalau lagi manggil Kiai Jakaswara ada manajernya. Kalau manggil Kiai Tata Suwanta, ayah caunya cau ku aing dibawa. Betul. Kalau cau tangkalna ku aing diborong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kiai Tata Suwanta alias Jakaswara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh datang 2 hari nginep. Saya bilang dalam hati, ya Rob, kalau saya ada rezeki habis lebaran jangan Pak Haji Ajmi yang lebaran ke saya. Saya silaturahmi ke sana. Pas saya mau berangkat sama istri, beliau telepon, kebetulan Syahrudin anak saya mau akikah. Alhamdulillah, sekalian saya ngisi tausiah kemarin. Ternyata Pak Camatnya keluarga besar dia. Amin Allahumma. Dan juga Pak Andi, semua rengan beliau ini keluarga besar, bertemulah di situ dengan keluarga besarnya Pak Haji Ajmi. Ini hikmahnya yang penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah. Tepuk banget jamaah. Betul atau enggak? Ini semua datang berangkat dari cinta. Betul? Makanya katanya Iwan Fals, cinta itu anugerah, maka berbahagialah hidup kita sengsara bila tak punya cinta. Ya ilah mama tahu cinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama ibadah istiqomah dzikir kepada Allah tirakat. Jangan keramat yang kamu tuju, jangan kehebatan yang kamu tuju, jangan harta tahta pangkat jabatan dunia yang kamu harapkan, tetapi niat kita istiqomah dzikir manaqib ilahi anta maksudi wa ridho kamatmudi. Allah yang kita maksud, ridho Allah yang kita cari. Alhamdulillah. Mimi lempang di tempat jauh, mapai jalan satapak, ngacung-cung kahiji lembur, teka rasa capena sebab arek manakiban. Hujan angin dordar gelap, daya tempat keringiwan. Dari ngiuhan di mana? Kiai Tata datang dari Pulau Jawa, dari Kerawang. Kalau nggak syariatnya Allah pertemukan dengan Haji Ajmi. Kalau ada hujan, kalau ada petir, kalau ada halangan, kira-kira mau berteduh sama siapa? Betul? Kan ceritanya kemarin belum bertemu Kiai Ujang. Betul enggak? Saya belum tahu di mana majelisnya Kiai Ujang, padahal Kiai Ujang sering ke Ponpes Al-Baghdadi, Kerengas Dengklok Kerawang, bertemu di panggung, kadang ngopi bareng. Beliau pun sering main-main Kiai ke Lampung. Da anti tauli lamun teu ongkosan mah emang arek lempang apa sancang. Bener tuh Pak Jamal. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ya tamas saja. Lanjut. Semua atas dasar cinta tadi itu Allah datangkan Kiai Tata ke Lampung.
bertemu dengan Haji Ajmi di sini kamu tempat berteduh. Makanya kemarin isi tausiah di tempatnya putranya Haji Ajmi Syahrudin mengakikahkan putri-putrinya bertemu dengan Pak Camat. Alhamdulillah, jadi kan megang WA-nya Pak Camat. Alhamdulillah. Mulai besok-besok mah banyak tempat neduh. Alhamdulillah. Dianterin sama Pak Andi pakai mobil. Coba ilok kayak Jaka Suara naik ojek Ustaz Ujang. Betul benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebab adanya cinta dari Allah, adanya ridho dari Allah. Disitulah jamaah. Wa huwa ra'uful ladzi dari tasruqul asir. Apa yang sulit dengan kuasa kita, semua mudah dengan ridho Allah. Jamaah, dekir tiap malam Selasa di tempat ini jangan khawatir. Jamaah sudah membuat sebuah wadah warisan. Warisan barokah yang tidak akan pernah habis. Barokah istiqomah itu daripada 7 turunan barokah yang gak akan pernah habis. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Gak akan pernah habis. Jamaah tiap malam Selasa ini nanam. Yang namanya orang nanam kelapa. Semua berharap buahnya dan airnya yang manis. Betul? Dagingnya yang manis. Bisa dibikin kue kalau diparut. Tapi kenapa kita nanam pohon kelapa keluarnya beralat? Betul benar. Yang dibayangin buah, tapi kenapa kita tanam keluarnya beralat? Kemudian kita harus menunggu pohon itu tumbuh tinggi. Setelah tumbuh tinggi kemudian keluar cengkir. Ketika cengkir sudah membesar jadilah kelapa. Kita bayangkan ingin meleguk manisnya air kelapa, kita harus kupas itu yang namanya ampasnya. Betul? Dari ampas ketemu batok kita harus kupas itu batoknya yang begitu keras. Baru ketemu daging. Dagingnya kita parut menjadi santan. Airnya kita rebus dengan begitu manisnya. Santannya kalau kita fermentasi itu bisa menjadi 1000 obat sebagai obat alternatif. Betul apa enggak? Kita tinggal mengukur berada di level mana. Kalau istiqomahnya belentang-belentong, bukan berarti nggak jadi. Betul apa enggak? Jadi sih jadi, manfaat, tapi buat yang lain. Betul apa enggak? Kelapa akarnya bisa jadi obat, batangnya dipotong-potong bisa jadi kayu buat rumah. Betul? Daunnya beralatnya bisa jadi sapu, sapunya kajian buat kita. Lidik begitu kecilnya kalau menyatu bisa membersihkan sesuatu dan tempat yang kotor. Betul apa enggak? Betul. Itu beralatnya. Kemudian tapesnya bisa dipakai ngosok kuali yang kotor. Betul apa enggak? Betul. Dagingnya batoknya bisa jadi areng. Dagingnya bisa diparut jadi kue. Airnya bisa kita minum. Orang pada jualan es kelapa. Betul apa enggak? Begitulah kita tanam kebaikan. Ad-dunya majra'atul akhirah. Pamang zaro khairan hasoda gipto, wa man pamang zaro asaron hasoda nadama. Dunia hanyalah perladangan akhirat. Siapa yang menanam kebaikan akan berbuah dengan kebaikan. Siapa yang menanam keburukan akan berbuah dengan keburukan. Insya Allah. Semoga yang ditanam oleh jamaah dan kita semua adalah kebaikan demi kebaikan. Insya biiznillah waridallah. Semoga Haji Ajmi beserta keluarga besar diberikan selalu barokah sehat, tambah panjang umur, dan juga doanya ditambah mustajab. Semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati semua para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer. Wabil khusus di sini kita harus bangga. Bapak Camatnya hadir, tepuk tangan buat Pak Camat. Bapak LK-nya juga yang punya wilayah hadir, tepuk tangan buat Pak LK. Semua datang karena adanya cinta. Padahal diundang sama Kang Ustadz Ujang lewat telepon. Mulai jadi camat membuatnya, bener? Dia abong-abong kiai, jangan telepon. Udah, ini pakai telepon. Alhamdulillah.
tapi tenang naon. Dan inilah Allah ridho, betul? Allah ridho kepada Ustadz Ujang, Allah ridho kepada saya, Allah ridho kepada Pak Haji Ajni, Allah ridho kepada Pak Camat, Allah ridho dengan Pak Elka, Allah ridho kepada semua yang mau hadir pada malam hari ini. Wabil khusus yang ngiringin saya, rombongan yang nganterin saya ke tempat ini, sebab Allah ridho kita duduk bersimpu di tempat ini, semata-mata ridho Allah yang kita cari. Amin Allahumma amin Allahumma. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad SAW. Dengan izin serta ridho Allah sebab barokah. Yang pertama sebab barokah kedua orang tua. Betul? Lewat zikir manakib ini setiap malam Selasa jamaah diajak zikir li abi wa ummi astaghfirullah, li abi astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua saya belum bisa memberikan kebahagiaan yang terbaik kepada kedua orang tuanya dengan doa ya Rabbi. Betul? Bukankah doanya anak yang soleh dan soleha ini akan menjembatani sebagai pembela demi keselamatan kedua orang tua baik di alam kubur? Insya Allah bakal diberi nikmat kubur. Di akhiratnya Allah akan diberikan tempat terbaik bagi kedua orang tua. Betul? Karena salah satu yang bisa menyelamatkan kedua orang tua di dunia wal akhirah, memberikan keberkahannya, tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah doanya anak yang soleh. Betul? Maka sebab barokah orang tua kita ada duduk di tempat istiqomah ini, alhamdulillah. Yang kedua sebab barokah doanya guru. Kalau bukan sebab guru, kira-kira kita punya ilmu apa enggak? Gak akan punya ilmu. Ilmu biar sedikit, tapi kalau sudah bermanfaat dan diberkahi oleh Allah, maka ilmunya ini bisa menjadi kendaraan Allah, tambahkan diangkat derajatnya. Betul apa enggak? Bagaimana Sunan Kalijaga? Ketika Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang, "Nak, kamu mau merampok tongkatku yang dari emas ini terlalu sedikit kadar keduniaan yang ada di tongkatku ini. Tuh, pohon aren emas semua." Begitu Sunan Kalijaga naik pohon aren jadi pohon aren biasa, turun lagi jadi emas, naik lagi jadi pohon biasa, 5 kali turun naik. Akhirnya Sunan Kalijaga Raden Said sujud kepada Sunan Bonang, ingin diaku sebagai santrinya. Lalu katanya Sunan Bonang, "Kalau kamu ingin diaku sebagai santriku, maka tungguilah tongkatku ini. Duduklah kamu istiqomah, suatu saat saya akan menjemput kamu." Ini pelajaran aulianya Allah.